yang kita atur, yang kita siapkan dengan pontang-panting itu adalah berpikir tentang segala sesuatu yang belum jelas. Kenapa saya katakan bisnis itu hal yang memang belum jelas dan orang banyak berduyun-duyun menuju ke sana gitu ya. Kenapa? Karena bisnis itu hal yang masya Allah, ya revenue-nya nggak jelas, tapi pengeluarannya sudah pasti harus kita keluarkan. Ya, nah, tetapi yang lebih penting yang jangan lupa lagi adalah bagaimana kita sebagai orang tua, ya sebagai pimpinan keluarga, lebih penting juga kita menyiapkan roadmap life kehidupan buat anak-anak kita. Jangan sampai lupa, ya. Ini pun beriringan. Roadmap bisnis dipersiapkan, tapi roadmap life juga kita persiapkan. Bicara tentang roadmap life, ini kita akan, insya Allah kita akan lanjutkan. Karena kita juga menyediakan sebuah sekolah, bukan hanya untuk para CEO, tapi adalah sekarang menyiapkan sekolah bisnis juga buat para talenta-talenta yang dipersiapkan khusus anak-anak muda yang dipersiapkan suksesi oleh orang tuanya untuk melanjutkan bisnisnya. Nah, kita sudah siapkan itu. Tapi para leader dan business owner yang insya Allah dimuliakan Allah di kesempatan yang berbahagia ini, kita mau fokus sedikit terkait bagaimana kita mempersiapkan sebuah bisnis yang membangun bisnis masa depan, ya, yang bukan hanya bertumbuh tapi berkelanjutan, sustain. Ini yang paling penting, ya. Karena kalau sudah seperti itu maka ini banyak prasyaratnya, ya. Tidak cukup hanya sekedar bisnis itu kita lakukan transaksi jual dapat untung dan segala macamnya. Nah, tidak seperti itu. Mas Fajar, saya akan mengawali diskusi yang menarik ini, tapi saya berharap nanti kita bukan one way traffic, bukan hanya satu arah saja, tapi saya kepingin nanti kita berdiskusi. Ada teman-teman yang bertanya mungkin ya, atau memberikan masukan, kita akan lebih tajam lagi. Tapi saya ingin menguatkan dua hal penting, ya, bahwa kalau kita mau membangun bisnis, Pak, maka dua hal penting itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita perlu menguatkan apa yang disebut dengan namanya mentality. Ya, bicara mentality ini ada dua hal penting, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kalau kita mau memulai bisnis, maka tentukan dulu bahwa bisnis ini akan dibawa ke skala apa. Karena kalau bisnis itu skalanya lokal, nanti yang akan tercermin itu gaya-gayanya juga lokal pasti ya. Ya gaya lokal itu mungkin ya dengan kemasan lokal, dengan bahasa transaksi lokal, ya, packagingnya lokal, termasuk juga nanti menyediakan dengan cara-cara yang sederhana, gitu ya. Terus kalau nasional bagaimana? Kalau internasional bagaimana? Kenapa? Pentingnya kita menentukan skala di awal ini akan men-trigger kita untuk bagaimana juga mengelola bisnis ini. Contoh misalnya, saya punya usaha jajanan, kalau di sini apa Mas namanya? Salome. Salome, Salome, ya, Salome. Kenapa saya akan cerita begini? Karena sesungguhnya bisnis itu bicara tentang masalah how, bukan bicara tentang masalah what. Jadi bisnis itu tentang bicara bagaimana kita meng-create, mengelola, dan bukan hanya bagaimana bisnis itu bagaimana tentang. Nah, terkait dengan makanan tadi itu, apa? Salome. Salome. Pentol. Oh, pentol, kayak cilok begitu? Iya, betul. Oh, ya, Salome misalnya. Tapi lihat, walaupun kita usahanya kecil, ya, Salome, ya, kita mencoba untuk Bismillah, ya Allah, saya mau buka usaha ini, mudah-mudahan nanti ini jadi berkah, bukan hanya untuk saya, keluarga, tapi untuk masyarakat sekitar. Bismillah, kita niat. Maka Bapak cukup menggelar, Bapak Ibu sekalian mungkin cukup menggelar di depan teras Anda, ya. Tapi karena berpikirnya internasional, maka kita pikirnya ini harus serius ini. Maka mencari tempatnya juga tidak sembarangan. Kita pesan ke toko akuarium, ya, toko akuarium. Pak, pesan Pak, kalau perlu diukir kayak begini Pak. Terus saya minta ke teman-teman yang bisa brand, Pak tolong dibuatkan brand Mas ya, seperti apa yang keren lah brandnya. Terus buatkan celemeknya, ya, buatkan celemeknya. Kalau perlu buat topi kayak chef begitu. Nah, ya, terus pakai tangan. Terus kita cari pelayan-pelayannya itu ya teman-teman yang menarik lah mungkin ya, putri-putri yang menarik mereka itu yang tingginya cukup ya lumayan 195 ya. Terus dia stylenya cukup enak untuk dilihat dan untuk melayani. Terus lihat cekatan, terus saya kasih lampu seperti itu ya. Maka Anda bisa bayangkan kalau saya preparing seperti itu usaha yang walaupun sederhana, apa Anda akan lihat? Mas Fajar lihat bagaimana seperti itu kalau saya menampilkan seperti itu? Wah, itu udah luar biasa. Bi. Iya, pasti kan. Iki serius ini. Kelasnya internasional, Bi. Serius ini. Masa cilok depan rumah, waduh pelayanannya keren. Terus lihat ciloknya itu kayak empuk-empuk, kayak enak untuk dimakan begitu ya. Maka ini yang saya bilang teman-teman, orang akhirnya melihat, wah ini keren ini.
Mas Fajar bilang ini keren ini. Padahal belum lihat bentuknya, tapi sudah membayangkan. Terus ada orang lewat lagi, wah ini profesional ini. Dan Anda tahu, itu kalau misalnya manajernya Giant lewat, dia bilang, wah ini kalau pindah di Giant keren kayaknya nih. Bisa mendatangkan return, bisa mendatangkan pelanggan. Enggak? Nah, tidak sampai cukup di situ teman-teman. Bapak Ibu sekalian, bahkan orang-orang properti pun kalau lewat, wah ini keren ini. Ini keren ini. Daripada ruko saya 2 lantai yang dipakai sama jin, mending tak kasihkan dia. Bisa dipakai. Ini yang saya bilang teman-teman semuanya, bahwa akhirnya opportunity itu akan mendatangi. Makanya saya selalu bilang, saya tidak pernah khawatir dengan opportunity, yang selalu saya khawatirkan ada ketidaksiapan kita. Lihat cara kita. Kalau kita preparingnya siap, lihat, maka opportunity itu akan mendekat. Ya, itu yang pertama bicara mentalitas. Ya, jadi pada waktu kita menentukan destinasi terjauh kita, bahwa ini ada kelasnya internasional, maka lihat gestur kita, cara menyajikan kita, language, bahasa-bahasanya itu selalu yang keluar bahasa internasional. Nanti suatu ketika, insya Allah akan 10.000 titik, akan 1.000 titik. Nah, bayangan-bayangan itu yang kita lakukan semuanya. Dan itu kalau dalam orang-orang barat mengatakannya dengan namanya law of attraction. Itu yang sering kita katakan bahwa Allah itu berprasangka, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, yang pertama itu. Terus yang kedua kegigihan. Kalau kita sudah menanamkan mindset bahwa mentalitas kita adalah skala internasional, maka kegigihan sudah kita mulai pupuk dari awal. Nanti kalau kita akan besar ini, kita harus perlu sabar, perlu lebih bekerja keras lagi, perlu ini, karakternya bagaimana, jujur dan seterusnya. Ya. Nah, terus yang kedua, ini lebih menarik lagi. Kalau sudah bicara mentalitas, sudah kita siapkan untuk kita bicara the future, untuk bicara masa depan. Terus yang kedua kegigihan sudah kita pupuk, maka yang paling menarik, ini yang selalu saya bilang, kita bungkus dengan spirituality. Bicara spirituality itu bukan bicara masalah hanya bahwa bisnis itu kaya dan miskin, tidak. Bukan hanya surga dan neraka, tapi ini lebih kepada akidah. Saya selalu mengatakan teman-teman semuanya, banyak kita, termasuk kita itu, banyak yang percaya dengan Tuhannya, tapi dia tidak yakin dengan Tuhannya. Kenapa? Anda lihat bagaimana Elon Musk. Elon Musk itu adalah seorang profesional yang mendrive kita untuk pikirkanlah hal-hal di atas kemustahilan sampai menghasilkan sebuah masterpiece, yaitu mobil Tesla yang sekarang bisa mendisrupt dunia, karena mobil Tesla itu tidak pakai bensin dan juga tidak pakai driver. Bahkan sempat kemarin itu menduduki orang terkaya di dunia, yang hanya menduduki 4 hari, setelah itu disalib lagi dengan konglomerat yang lainnya. Tapi luar biasa, mereka itu memberikan inspirasi buat kita bahwa memikirkan hal-hal di atas kemustahilan itu hasilnya akan dahsyat. Tetapi kita sebagai umat Islam lebih keren lagi sebenarnya kalau kita paham. Teman-teman semuanya, para leader, Bapak Ibu sekalian, kalau kita yakin dengan Tuhannya, maka kita akan terbiasa dan kita akan terbiasa untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang di atas kemustahilan. Maka sesungguhnya position kita ini jauh di atasnya Elon Musk. Nah, oleh karena itu, maka berapapun yang kita tentukan di awal di dalam mentality itu, insya Allah akan terpenuhi. Kalau Anda yakin, ya, resepnya sederhana, Bapak Ibu sekalian, para leader semuanya, bahwa kalau kita yakin, ya, walaupun seisi dunia tidak yakin, tetap jadi. Tapi walaupun sedunia ini yakin, tapi kitanya tidak, enggak jadi juga. Nah, 2 hal penting itu yang akan mengawali pembicaraan kita, diskusi kita, dan kita berharap betul bahwa di ujung-ujungnya nanti kita akan membuat sebuah namanya action, ya, karena ilmu yang baik, ilmu yang berkah itu adalah menghasilkan knowledge, pemahaman, terus yang kedua menghasilkan action, dan yang ketiga menghasilkan result. Kita kepingin semua upaya kita itu berdampak pada kehidupan yang lebih bagus lagi kita, dan kita merindukan sekali kepemimpinan dan merindukan sekali profesional-profesional di perusahaan kita dipegang-pegang oleh yang baik, sehingga peradaban yang lebih baik akan terwujud di muka bumi ini. Amin. Begitu mungkin mengawali. Ya, baik. Sangat luar biasa sekali ya diskusi pada pagi hari ini ya. Bicara bisnis adalah bicara leadership ya. Leadership ada mentality dan spirituality. Baik ya, Bapak Ibu, gimana Coach Abi? Apakah kita langsung diskusi atau? Ya, boleh kalau ada. Ya. Mungkin akan lebih menarik mungkin ya, supaya tidak satu arah gitu. Mungkin ada beberapa audiens yang chat atau yang menanyakan. Mungkin bisa lebih diperlebar lagi mungkin terkait dengan roadmap
ke depan kita ya. Jadi jamaah ini kan perlu support dana yang tidak kecil begitu ya. Pernah Ustaz Abu Sogi itu menyampaikan ya ketika beliau roadshow ke Jawa Timur ya, ada seorang yang konglomerat bahasanya di situ di sebuah kabupaten, bupatinya ya, wakil bupatinya itu bahasanya orang Jawa itu mantuk begitu sama konglomerat tadi. Nah, Ustaz Abi Sohi, beliau silaturahim ke rumah beliau, kemudian beliau menyampaikan, saya sudah puas, sudah puas dengan kondisi sekarang. Saya sudah memberikan sekian M untuk dakwah. Saya sudah banyak yang dilakukan. Tapi apa? Bilang Ustaz Abu Sogi, kamu itu terlalu hubud dunia. Kaget, Bi. Katanya hubud dunia. Padahal beliau tuh perusahaannya sudah menggurita, kemudian infaknya juga sudah nilainya M, tapi dikatakan sama Ustaz Abu Sogi, kamu itu terlalu cinta dunia. Kemudian sang pengusaha tadi itu kaget begitu, terbelalak, Bi. Ini maksudnya Ustaz Abu Sogi apa ini? Beliau menyampaikan, kalau untuk dakwah, kalau untuk Islam, berapapun yang kamu berikan tidak cukup. Wah, kemudian beliau, kemudian luar biasa beliau, kemudian beliau sadar, kemudian bangun, beliau pergi ke Riau membangun pabrik kelapa sawit, beliau kemana membangun perusahaan, ya, sehingga ternyata untuk dakwah itu tidak cukup dengan uang yang recehan. Harus triliunan begitu ya. Jadi mentalnya tadi disampaikan Abi tadi itu harus mental, skalanya adalah skala internasional. Buka Salome pun ya, Bapak Ibu ya. Yang penggemar Salome kayaknya dari berapa peserta ini, Pak? Coach Abi, berapa peserta? 153 peserta. Masya Allah. Ya, jadi kalau 153 ini, Bi, kalau kita survei itu ada 155 yang cinta Salome. Karena termasuk yang ada di studio. Jadi itu. Iya. Jadi ini sangat menarik sekali ya diskusi pada pagi hari ini ya. Jadi kita kalau jalan-jalan ke, jadi saya sekarang tuh sering jalan-jalan ke kota, jadi ke Melawai, ke Balukan Baru, ya, ke Grand City ya. Nah, itu ternyata di situ semua yang punya ruko-ruko itu kok sipit-sipit semua gitu Nabi, makanya Nabi. Iya. Nah, kalau kemudian saya lihat di pasar-pasar itu ternyata orang-orang kita semua, kok nggak ada orang yang sipit-sipit itu nggak ada, Bi. Nah, jadi ini mungkin menarik buat kita, ya, yang perlu kita diskusikan. Ya, kita punya member kader itu 1.300, Bi. Nah, bagaimana ini bisa terbangun ekosistem yang luar biasa. Iya. Ya, jangan sampai jamaah ini itu hanya kumpulan komunitas yang kalau ngaji itu kan udah dapat kita setiap minggu sekali. Nah, tapi gimana dengan adanya jamaah ini kita bisa berkolaborasi, ada struktural, ada kultural, ada profesional, ada pengusaha. Nah, itu kira-kira gimana biar resepnya, jadi biar terjadi ekosistem yang menarik gitu Nabi. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, para leader dan business owner, mungkin saya pernah menyampaikan di beberapa kesempatan ya, bahwa kita ada 3 tuntunan dan tuntutan, bukan hanya bisnis tapi kehidupan masa depan. Ya, bagaimana kita yang pertama adalah melakukan innovation, yang kedua adalah collaboration, dan yang ketiga adalah agile. Yang pertama adalah innovation. Inovasi itu yang sekarang betul-betul menjadi katakanlah dewa penyelamat di pandemi ya. Hanya dengan inovasi itulah yang orang akhirnya mereka bisa survive dalam kondisi-kondisi krisis yang luar biasa seperti ini. Ya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan penting buat kita itu adalah bagaimana, apakah sekarang kita sudah melakukan inovasi-inovasi seperti itu? Kalau kita perhatikan ya, karena ini simpel sekali. Jadi tuntutan ke depan tadi itu akhirnya memerlukan prasyarat banyak yang di belakang. Nah, kenapa saya katakan perlu mentalitas dan spiritual? Karena problem terbesar kita itu di mentalitas. Terus yang kedua adalah di spirituality gitu loh. Kita tuh tidak yakin dengan Tuhannya. Tiap hari kita menyebut hafal ayatnya innama amruhu itu.
saya kun fayakun, hafal terus itu, tapi dalam realitinya itu hanya jadi narasi besar, tidak ada actuality yang kita lakukan, ya. Itu. Kenapa? Karena kalau ini sudah ada, sudah yakin, maka opportunity yang begitu datang itu nanti, nah ditambah lagi dengan syarat itu, kalau kita mau besar, maka perlu melakukan yang pertama adalah preparing, yang kedua adalah exercise, ya. Persiapan-persiapan kita ini loh yang jadi PR besar buat kita itu pada waktu kita nanti menyongsong atau membuat sebuah goal-goal besar. Nah, jadi pada waktu kondisi existing bisnis kita ini, ya, kondisi existing dalam bisnis kita ini menjadi pertanyaan penting bahwa sebenarnya, jadi kalau ini pertanyaannya kan begini nih, tuntutannya kan di sini nih. Yang pertama adalah harus inovasi, perlu lakukan inovasi supaya jangan stuck, jangan begini-begini. Nah, kalau kita feedback, kita review dalam kondisi existing kita, apaan yang mau kita inovasi? Ini aja belum established. Ya, bagaimana perusahaan yang masih berdarah-darah, nggak bisa ngatur SDM-nya, kena masalah sedikit pusing, pokoknya kayak putung beliung, turbulensinya itu luar biasa. Ini mau diinovasi bagaimana gitu loh. Itu yang saya bilang bahwa leadership itu bahasa sederhananya adalah dia sudah tuntas di urusannya personalnya gitu loh. Urusan dirinya, urusan keluarganya, urusan sekitarnya, termasuk perusahaannya. Sudah tidak membebani gitu loh, sudah tidak ngerepotin gitu loh ya. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita bisa berpikir terkait dengan inovasi. Apalagi ya, inovasi itu nanti kita bisa pakai namanya strateginya what the expert. Yang pertama adalah what the better. Saya selalu bilang teman-teman, Masya Allah, kalau kita pakai strategi sederhana saja ini akan powerful ya. Coba bayangkan kalau setiap hari kita melakukan pertanyaan-pertanyaan what the better, apa sih yang lebih bagus dari hari kemarin, apa sih dari kantor kita, dari kehidupan kita, dari cara mendidik anak-anak kita ya. Kita akan melihat what the better apa. Cuman yang jadi masalah pada waktu kita mau bicara what the better, apa yang harus lebih bagus, itu kita nggak punya data atau angka-angka statistik existingnya gitu loh. Saya ingin mendidik anak-anak jauh lebih bagus. Loh, sekarang cara mendidikmu ya opo gitu loh. Iya ya, gimana cara mendidik saya? Nah, belum terdefinisi. Yang pertama, saya selalu bilang begini teman-teman semuanya, lebih bagus kita itu, Anda itu tahu penyebab kegagalannya daripada Anda tidak mengerti penyebab keberhasilannya. Mas Fajar, kenapa bisnis Anda bisa tutup? Iya, Bi, ada 10 hal yang teman-teman tidak perlu lakukan. Dan saya sadari betul salah itu. Yang pertama, tidak mencatat ini. Yang kedua, tidak melakukan ini. Yang ketiga, itu lebih keren. Daripada saya nanya, Mas Fajar, kenapa bisa Anda bisa tumbuh sebanyak itu? Nah, itu, Bi, aku sih nggak ngerti. Wah, itu repot. Jadi bisa bicara existing ini yang jadi masalah besar kita ini. Kalau kita mau, karena strateginya terlalu banyak. Cuman kondisi existing kita ini bagaimana? Gitu. Dirimu, who am I-mu itu loh. Karena banyak orang itu yang tidak bisa menilai dirinya. Ya, goal besarmu apa? Apa ya? Tanya tetangganya. Mimpi besarmu apa? Apa ya? Tanya tetangganya. Apa sih? Ditanya pikiranmu, ditanya. Itu kan menunjukkan bahwa memang, kita itu hidup ini menggelinding gitu loh. Melakukan segala sesuatu itu seperti habit, automatically, dan itu sebenarnya menunjukkan salah satu syarat, salah satu petunjuk bahwa memang nggak pernah pakai otak kita itu. Lo menggelinding itu saja kok. Terus pakai apa? Hah? Terus pakai apa? Ya pakai habit, pakai insting. Bangun tidur ini. Ingat teman-teman semuanya bahwa rutinitas itu membunuh kreativitas kita. Kenapa? Ya rutin aja kayak gitu. Padahal what the better. Yang kedua, what the new. Apa sih ada keterbaruan? Apa sih? Memindah pot, memindah ini, memindah sesuatu itu keterbaruan. Ya. Ibu-ibu di rumah mulai berpikir bagaimana ini ya, kita ada sesuatu yang baru ya, apa ya? Apakah lampunya digeser, tempat duduknya, sofanya, buatlah rumah itu menjadi menarik selalu dan selalu membuat penghuni rumah itu bergairah. Tapi kalau rumah itu dibiarkan begitu saja, tempatnya begitu bertahun-tahun, coba Anda geser, pasti ada sampahnya, pasti. Terus yang kedua, ciri khas manusia itu bosanan gitu loh. Kalau itu tidak dilakukan, makanya mohon maaf ya, kalau mungkin ada yang mengikuti yang belum berkeluarga, sampai para psikolog seksualitas itu mengatakan, wah kalau Anda mau hidup Anda lebih nyaman, lakukan 365 gaya. Wah itu, bayangkan. Berarti kan setiap hari itu ada harapan, wah ada variasi dan segala macamnya. Itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang lebih besar? Terus what the next? Apalagi. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang paling inovatif. Di sekolah, di koperasi, di rumah, apapun, itu akan membuat kita menjadi bertumbuh dan berkelanjutan. Terus yang kedua adalah collaboration. Nah, era ke depan itu bukan era industrial, tapi era ekosistem.
Teman-teman semuanya, kalau mindset kolaborasi kita lakukan, maka Masya Allah, saya selalu bilang, jangan sampai kita ini orang baik-baik, kalah dengan orang yang sedikit orang jelek. 2-3 orang perampok sama pencoleng kalau kumpul, itu menghasilkan. Selalu mereka dalam kepala dia, itu apa yang mau kita rampok, apa yang mau kita curi. Nah kita ini 1.000 orang, 2.000 orang kumpul, hanya menghasilkan grup WA. Itu kan yang salah sopo. Ini siapa sebenarnya yang salah begitu ya? Harusnya 1.000 orang berkumpul itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat, masterpiece yang luar biasa sekali. Dan yang ketiga adalah agile. Agile itu adalah lincah mentalitinya, lincah ada pola pikirnya, lincah leadershipnya. Teman-teman, COVID kemarin itu ujian buat kita terkait dengan leadershipnya, terkait dengan kepemimpinan kita, terkait dengan keyakinan kita. Lihat, kalau dalam konteks 9 pilar kita lihat, pada waktu COVID kemarin, saya bilang, kenapa orang menggedor-gedor hanya create money, cara cari uangnya, pivot apa lagi ya, aku mau bisnis apa lagi ya, ini sudah kondisinya begini-begini. Mereka lupa tidak menguatkan fondasi bawahnya. Harusnya dengan kondisi yang seperti ini kan perbanyak sujud kita sama Allah kan ya. Perlama sujud kita, bumi di lockdown, tapi dunia langit tidak di lockdown kan. Nah oleh karena itu bukan hanya cukup diketuk langit itu, gedor. Tapi apa yang terjadi? Air mata kita kurang banyak, darah kita yang keluar kurang banyak. Nah kalau tidak ada apa yang kita lakukan, pasti tidak akan berdampak dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu, ini menjadi sebuah starting point yang cukup menarik, cukup bagus buat kita. How to, what the next? Terus kita mau ngapain sekarang? Kita mau ngapain sekarang ke depan? Ya, terpampang semua kita. Kita punya satu fraksi, kita punya aset semuanya, kita punya seperti itu. Di dalam kelas kemarin 2 hari saya sudah katakan semuanya, Bapak Ibu sekalian, ingat, jangan-jangan bisnis kita itu dalam kondisi carut marut seperti itu, kenapa bisa tumbuh? Itu menunjukkan bahwa bisnis kita itu benar-benar kena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kita tidak. Dan itu masih ada lanjutannya. Kalau betul-betul itu rahmat dari Allah, ingat, kalau kita sebagai manusia yang pandai bersyukur, maka selayaknya lah kalau kita mencoba memberdayakan, ya, mengatur semua aset-aset itu, menjaga semua aset-aset itu untuk tumbuh lebih bagus lagi. Bapak Ibu sekalian, selalu saya katakan, ingat, Anda berangkat dengan sesuatu yang tidak punya. Sekarang Anda sudah punya aset semuanya. Kalau itu tidak diberdayakan, ingat, jangan sampai Allah akan tarik semua itu dan dikasihkan kepada orang yang lebih lagi untuk bisa menjaga amanah. Begitu saja, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusi. Namanya juga ngopi-ngopi, biar nggak terlalu serius. Baik. Luar biasa sekali ya. Ngopi pada pagi hari ini sangat inspiratif ya. Yang beliau sampaikan daging semua Bu ya. Tulangnya, Masya Allah. Baik ya, Bapak Ibu yang saya hormati ya. Saya buka dulu chat pada pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, boleh saya handle aja. Bagus, ini aja Pak Tamam. Apa? Ada nggak Mas? Oke. Oke, ini Mas Fajar ada beberapa pertanyaan. Boleh dipilih nanti beberapa. Ini tulisannya kecil-kecil sekali. Boleh. Ya, baik Mi. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya. Pertanyaan dari Izun ya, dari Bu Izun ya. Iya. Bi, kira-kira apa trending bisnis 5 sampai dengan 10 tahun mendatang? Apakah kita perlu masuk di dalamnya? Oke. Baik, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, para leader yang insya Allah dimulaikan Allah, kalau Anda perhatikan nanti di dalam Megashift itu sudah dikeluarkan ya, tren-tren bisnis ke depan itu seperti apa. Hari ini di kelas leadership saya akan bahas bahwa salah satu tugas penting dan ciri leadership masa depan itu adalah bagaimana dia bisa melihat, menganalisa terkait dengan tren-tren ke depan. Ya,
Nah, itu perlu sekali ya. Jadi kalau kita lihat tren-tren ke depan yang dilaporkan kemarin itu masih ya berkisar terkait dengan masalah apa namanya kuliner itu masih memungkinkan ya. Ini sekarang lagi on fire kuliner, terus fashion sekarang juga terjadi perubahan yang luar biasa ya, tiarap bahasanya seperti itu. Ya, sekarang terus logistik itu sembako itu juga lagi on fire. Nah, tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah kondisi-kondisi yang membuat kita perlu untuk selamanya bisa merespon kondisi-kondisi yang ada, termasuk juga dari yang saya bilang agile tadi itu. Nah, kalau dalam kelas hari kemarin saya sampaikan bahwa siapapun juga, bisnis Anda yang startup, bisnis Anda yang grow, yang scale up, dan yang leverage. Nah, mungkin teman-teman kalau meng-create kondisi-kondisi market yang terjadi, Anda bisa drive dengan 4 pertanyaan penting tadi tuh. Yang pertama adalah, jadi what is problem, ya? Jadi kalau Anda mau berbisnis itu, perlu Anda memastikan ada masalah apa di market itu. Ada masalah apa? Itu ada survei yang paling clear, ya, daripada kita. Jadi memang survei yang paling bagus itu mengamati. Di era seperti sekarang ini sudah tidak ada strategic business plan yang dipakai. Sekarang kita memakai apa yang disebut dengan namanya manajemen leadership. Manajemen leadership itu begini, frontalnya itu begini. Maka semua plan-nya itu disimpan, ditaruh di bawah seperti itu, maka semua komando di saya. Ini sekarang perintahnya sudah jelas. Tiarap, maju, lompat, geser ke kanan, geser ke kiri. Ini percepatannya seperti itu. Karena sudah nggak ada planning, kondisinya sudah tidak menentu. Dan tidak ada satupun expert, pakar dunia yang mengatakan kapan COVID ini akan selesai. Ya kan? Nah, ini betul-betul menguji kita. Bagaimana bisnis kita? Apakah tutup? Apakah kita mau tiarap? Ataukah bertumbuh? Atau menjadi momentum untuk meledak? Ya, jadi kita perlu merespon. Ini kan kondisi, coba bayangkan. Makanya saya bilang, ujung-ujungnya itu memang urusan leadership gitu loh. Bayangkan kalau misalnya seorang leader itu kita panik dengan kondisi sekarang. Masya Allah, ini gimana nih? Perusahaan ini gimana nih? Pemasukan sudah tidak ada sama sekali, market berubah total. Ini fakta-fakta brutal buat kita. Terus kalau Anda panik, pasti Anda akan bersimpel mikirnya. Sudahlah, stop dulu. Istirahat dulu, saya sudah juga pusing, yang penting keluarga saya tumbuh dan keluarga saya makan aman dan seterusnya. Tapi Anda tahu nggak, kalau seandainya perusahaan kita itu ada 100 orang, 200 orang, sementara dia punya keluarga dan segala macamnya, ada 700 orang yang berharap mulutnya mendapatkan rezeki dari kita. Itu kan menjadi tantangan tersendiri buat kita gitu loh. Tidak cukup memikirkan keluarga kita yang kelihatan mata. Maka apa yang kita lakukan? Terus bagaimana kita menyapa konsumen? 86% pelanggan itu meninggalkan kita karena nggak ada dirawat. Termasuk COVID sekarang ini. Tiba-tiba perusahaannya tutup, tiba-tiba handphonenya hilang dan segala macamnya. Ini panik customer ini. Kemana? Siapa? Kemarin yang suplai sembako saya ini kemana nih orangnya? Nggak ngontak, nggak apa. Nah, oleh karena itu ujung-ujungnya leadership. Maka leadership yang keren banget itu pada waktu terjadi kondisi-kondisi berat, maka dia bisa mengendalikan dirinya, pikirannya, mengendalikan. Tenang. Saya harus tenang. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya harus confirm ke dalam internal. Oke, teman-teman semuanya, kita dalam kondisi yang cukup berat sekarang ini, ya. Nah, tetapi kalau Anda sepakat, kita akan bertahan hidup mati-matian. Siapa yang sepakat? Wah, kita misalnya sepakat. Tos semuanya. Yang tidak sepakat dan yang kalau Anda sepakat dengan keputusan ini, maka izinkan saya mengambil keputusan-keputusan berat. Oleh karena itu sekarang kita mungkin tidak bisa masuk semuanya, kita separuh-separuh, kita ganti sip. Sepakat? Oke, baik. Amankan dulu, tenang. Tenangkan dulu ke karyawan kita. Teman-teman semuanya, kalau Anda percaya sama saya, insya Allah ini akan saya kawal dan tetap ini akan berlabuh di pantai yang indah. Ya, jangan panik, tenang. Setelah itu ke pelanggan, sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, betul ini kondisi yang sangat berat sekali, kondisi yang di seluruh dunia seperti itu. Tapi tenang Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Dalam kondisi yang seperti ini perusahaan kami masih hidup, kami melakukan upaya-upaya, sekarang kami melakukan pembersihan gudang, menata ulang, kami melakukan training, kami melakukan. Nah, komunikasi kepada market itu penting. Supaya mengatakan bahwa, masih hidup orang itu, gitu loh. Tidak hilang kayak begitu.
tenang, nanti delivery-nya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Oke, tetap kami akan menjadi dan melayani, menjadi mitra terbaik Anda, tetap akan memberikan yang terbaik buat Anda. Tidak usah khawatir, don't worry, apapun yang terjadi nanti kita akan support seperti itu. Nah, ini contoh betapa dalam kondisi-kondisi penting tuh leader perlu tampil di depan seperti itu. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang seperti ini, kita akan tahu peluang mana yang paling penting. Bukan kita baca tren apa yang ke depan. No, leader lihat kanan kirinya. Lihat kanan kirinya. Ya, ternyata di kampung saya itu orang sudah nyari-nyari namanya frozen. Ya, tapi hati-hati cara melangkahnya. Hati-hati cara melangkahnya. Yang pertama adalah kita perlu memastikan what is problem. Ada banyak di sekitar itu yang cari frozen. Tanya, Anda butuh frozen? Oh iya, Anda butuh frozen, Anda butuh frozen. Dicatat, ternyata ada 400 orang. Terus bagaimana? Aku nggak ada modal. Datang ke vendor-vendor, kepada supplier-supplier, kepada teman-teman yang punya produk frozen. Datang. Ini aku ada market segini, butuhnya segini-gini. Gimana? Ya sudah, kirim pakai barang saya. Nanti kalau sudah dibayar, bayar semua HPP-nya, keuntungannya, kamu ambil keuntungannya. Itu clear. Daripada Anda pada waktu pivot seperti itu, tiba-tiba Anda investasi, ujung-ujungnya Anda buat seperti itu, terus bingung Anda mau buang kemana tuh produk. Ya, nah, kira-kira begitu, Mas Fajar, terkait dengan masalah bisnis-bisnis tren ke depan. Ya, lebih peka kepada kanan kiri sebelumnya. Ya, baik Wi, ya luar biasa sekali ya. Jadi salah satunya tadi bagaimana men-create produk atau bisnis di era 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Betul. Jadi, pasti kuliner itu tidak ada matinya dia. Iya, selama itu masih butuh. Sama juga properti itu Masya Allah. Dalam kondisi seperti ini saya mendampingi beberapa teman di Jakarta on fire. Orang beli cash 3,5, 1,4 banyak. Makanya saya semakin yakin bahwa di dalam marketing itu sudah jelas bahwa opportunity itu lebih besar daripada demand. Jadi kalau lihat rumus seperti itu, berapapun barang yang kita punya, harusnya itu habis terserap market. Tapi kok bisa kita tuh punya produk di inventory yang nggak terjual? Kok bisa kita punya produk nggak laku? Iya, karena kita konteksnya bukan berbisnis, tapi dagang, transaksi, menawarkan gitu. Jangan, what is problem? Pastikan siapa yang butuh. Kalau ada yang butuh, enak Mas, ngedrive-nya, enak ngirim-ngirimnya seperti itu. Properti pun oleh orang sekarang, Masya Allah, emang ada orang yang beli rumah? Loh, banyak banget gitu. Siap. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan, Bi. Oke. Ya, ini lebih spesifik ini ya. Oke. Assalamualaikum, Abi. Mau tanya, saya baru buka usaha, ya. Bagaimana cara memperbesar usaha ekspedisi pengiriman barang? Yes. Agar tumbuh dan berkelanjutan. Iya. Nah, jadi ini kita sudah masuk ke case ya, sudah masuk ke studi kasus ya. Jadi yang pertama adalah itu siapa? Ibu siapa atau Mbak? Dengan Ibu Dewi. Nah, Ibu Dewi yang pertama adalah nomor 1 mentalitasnya. Bu Dewi itu ekspedisinya mau kelas apa? Ya, kalau mau kelas nasional Abi, nah maka Anda perlu melakukan benchmark. Ya, apa itu? Contoh perusahaan-perusahaan besar itu apa? Lihat JNE sama JNT, cara kerjanya seperti apa? Ya, atau perusahaan mesin cepat dan segala macamnya harus tahu dulu. Ya, terus setelah itu dengan kondisi akumulasi pekerjaan yang seperti itu, Bunda harus persiapkan kegigihan seperti mereka. Siap bekerja 24 jam, siap bekerja ini, siap bekerja di bawah tekanan, siap bekerja dalam bentuk pressure, siap dikomplain, siap. Nah itu yang saya bilang mentalitas terkait membangun kegigihan. Setelah itu sudah beres semuanya, Anda persiapkan. Yang kedua adalah bagaimana keyakinan? Insya Allah, ya Allah, mudah-mudahan diijabahin. Mudah-mudahan ya Allah ini bisnis bisa sekelas nasional supaya bisa ada manfaat, Setelah itu selesai, bicara teknikal. Bicara teknikal itu pasti bicara database. Sudahkah Ibu punya bisnis plan? Sudahkah Ibu sudah tahu berapa marketnya orang yang mau ngirim? Sudahkah Ibu ini bla 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 segala macamnya? Nggak mungkin saya akan bahas di sini. Tapi dua itu fondasinya kuat, data-datanya sudah ada. Nah, baru nanti kita atur semuanya, sisinya. Bagaimana pasar kita, bagaimana pelanggan kita, bagaimana terkait dengan mengatur keuangan kita, bagaimana Anda mengembangkan orang-orang hebat Anda dan mengatur organisasi Anda. Jangan sampai Anda mau berskala nasional internasional, tiba-tiba legalnya masih belum bermasalah, PT-nya belum ada, ininya belum ada, legal, draftingnya, kontrak kerjasamanya tidak ada. Wah, ini akan menjadi sebuah turbulensi yang luar biasa sekali ya. Proses-proses ke sana, insya Allah nanti akan
mudah-mudahan nanti dari program pasca ini Abi bisa pendampingan teman-teman setahun. Nah, kita akan lebih banyak join di kelas-kelas yang banyak gitu ya, di kelas yang lainnya. Sehingga nanti kita akan tahu tahapan-tahapan stepnya kita melakukan apapun juga. Tetapi technical itu jauh lebih mudah daripada memang urusan mindset, Bu. Jadi kalau Bu Dewi nggak yakin bahwa bisnisnya akan besar, nggak akan jalan. Tapi kok Bu Dewi yakin ini bisnisnya akan besar, bisnisnya akan besar. Kenapa selalu saya bicara membangun mentalitas kegigihan? Karena pada waktu Anda meniatkan Bismillahirrahmanirrahim, ini akan bisnis saya akan sebesar ini. Saat itu juga adalah mulai Anda diganggu dengan orang-orang yang tidak sepakat dengan mimpi Anda. Termasuk orang dekat Anda. Jangan-jangan suami Anda yang paling reseh nantinya. Benar, Mi, benar mau buat segitu. Ngurusin paket dalam kota saja berantakan. Itu saja sampai nggak sempat buatkan kopi saya. Nggak sempat mandiin si adik. Jangan-jangan nanti tingkat dunia semakin lupa sama saya. Hati-hati seperti itu. Lupa suaminya, biar. Itu yang saya takutkan nanti. Baik ya, kalau cukup jelas ya Bapak Ibu semua. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Anwar Maman. Untuk pebisnis startup, ketika ingin men-scale up usahanya, seringkali terkena pada masalah biaya yang akan dikeluarkan. Bahkan sekedar untuk display, untuk berproses itu berat. Sekedar untuk apa? Sekedar untuk display. Oke. Mungkin display barang, mungkin dia. Iya. Kira-kira bagaimana itu? Iya. Jadi modal. Iya, jadi Mas apa namanya? Mas Anwar. Mas Anwar kontak sama Pak Asep. Sepulang dari kelas sore dia berpikir, iya, nggak kepikir kita ini tiap hari ngomongnya kurang modal. Begitu Abi jelaskan terkait konstruksi bagaimana berbisnis secara dunia, kita akan tahu bahwa modal sedikit pun tidak pernah kita bahas. Ya, jadi nggak usah khawatir. Yang jadi masalah itu Anda tidak pernah menemukan opportunity, Anda tidak pernah menampilkan data-data market, Anda tidak pernah menampilkan potensi keuangan. Kalau itu tidak ada, siapa yang mau support? Siapa yang mau injek? Nanti kalau Anda bicara masalah buying bisnis, di kelas-kelas level tertentu, scale up yang lebih leverage lagi, akan Anda tahu bahwa produk yang menarik itu adalah untuk market. Tapi bisnis yang menarik itu untuk investor. Jadi kalau kita itu masih bingung cari modal, itu jangan-jangan memang produk kita bermasalah, lebih-lebih bisnis kita masih bermasalah. Oleh karena itu, beresin dulu mentalitinya, spiritualitinya, dan konsep-konsep benar secara saintis bisnis itu. Ya, modal itu iya, awal itu untuk persiapan ini wajar lah, namanya kan nggak mungkin semuanya itu gratisan, tidak ada gratisan. Di Jakarta aja kencing aja berapa ribu itu, ya. Apalagi untuk bisnis yang besar seperti itu. Ingat ya, hukum teori ekonomi sudah tidak berlaku dan tidak ada itu. Anda modal sekecil-kecilnya dapat sebesar-besarnya, mana ada, ya. Kalau Anda mau dapat ikan tuna, nggak mungkin Anda itu umpannya kecil dan bawa pancing yang kecil dan Anda mancingnya di pantai. Mana ada ikan tuna di pantai? Anda harus masuk ke dalam lautan yang ombaknya, masya Allah, resiko kematian ada di situ tunanya ada. Ya, jadi kalau cari recehan-recehan itu ya harus nggak usah mikir. Saya selalu bilang teman-teman, Anda nggak usah pusing-pusing kalau Anda hanya cari sekedar untuk hidup, karena Allah akan memberikan semua kebutuhan kita, tapi Allah tidak akan pernah ngasih keinginan kita. Ya, kalau Anda hanya untuk sekedar hidup, nggak usah potang-panting, sudah sarungan di rumah pun hidup Anda. Tapi kalau Anda mau naik Pajero, naik Alphard, kerja bro. Ya, nah jadi modal itu sudah nomor 16 lah. Kami ini pebisnis sudah modal itu sudah lupa. Kenapa? Memang nggak perlu. Ya, nggak perlu pada tingkat-tingkat tertentu. Saya akan tunjukkan teman-teman betapa sebenarnya pada waktu kita ini kebajikan investor. Saya sudah buktikan. Kalau Anda cek nanti ya, Gadai Syariah yang ada di sini. Ya, Gadai Syariah itu sampai bingung menutup semua cabang-cabang yang bertumbuh terlalu cepat. Investor sudah ngantri semuanya. Ini tidak kita tekan tombolnya. Kok bisa sampai seperti itu? Bayangkan, menolak investor. Sabar. Kami masih benahi. Nah, ini pun juga salah. Berarti kita nggak siap. Pertumbuhan persepsi market yang bagus, opportunity yang tumbuh, tidak diimbangi dengan kesiapan di dalamnya. Akhirnya apa? Menahan laju uang masuk. Sombong nggak itu? Itu yang sombong yang tawadu, saya bilang. Itu sombong yang tawadu menolak orang. Pak uang, Pak. Wah, tenang. Sementara ada orang yang, Masya Allah, susahnya cari uang. Bukan susahnya cari uang. Anda belum menunjukkan opportunity, gitu loh. Contoh misalnya ya, saya mau bisnis ini, Masya Allah. Saya punya teman namanya Mas Asmadianto ya.
Ya. Nah, juragan beras itu ya. Nah, saya ingin memulai, ya Allah Bismillah, ya Allah tunjukkan saya akan menjadi pebisnis. Aku akan memulai dari yang paling terdekat. Saya keliling di kalangan perumahan. Oh, ternyata mereka itu untuk mendapatkan beras yang sesuai dengan speknya, kecepatan waktu segala macamnya masih masalah. Oh, saya tanya, Bu, berasnya apa, butuhnya apa, butuh dicatat semuanya. Ternyata satu kawasan itu butuhnya sampai 1 ton per bulan. Oke. Bu, kalau saya bisa menyediakannya gimana? Oh iya Mas, enggak apa-apa. Harganya lebih mahal pun saya ambil. Jangan Bu, saya kasih harga lebih murah, bahkan lebih bagus. Wah, aku malah sepakat. Kalau perlu saya nitip uangnya dulu. Oh jangan Bu, tahan dulu uangnya. Saya harus kemana nih ya juragan beras? Saya bilang ke Pak Asma. Bu, saya ada permintaan seperti ini. Yuk, bagi hitungan nih. Oh, kudunya ini begini dapat 10-20%. Masya Allah, alhamdulillah, lumayan juga ya. Cuma ngetek gitu, mengumpulkan data tanpa aku harus modal beras. Ternyata aku dapat komisinya menggiurkan sekali, seperti kerjaan saya di kantor, ya kan? Oke, sip, deal kita. Tapi ada syaratnya. Operatornya juga kudu benar, profesional. Tapi aku minta tolong benar-benar jangan sampai terlambat, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai ini. Ayo kita sama kita, tanda tangan kita. Kalau perlu kita di depannya notaris, kalau enggak tak tuntut kamu. Nah, seperti itu. Kita juga perlu jelas. Kita ini yang jadi masalah adalah pelayanan yang brengsek. Sampai akhirnya menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Antar teman, antar saudara. Bagaimana dulu satu grup ngaji, terus berantem, berpisah, bahkan buat perusahaan head to head. Nggak menarik begitu loh. Sekarang eranya kolaborasi, kok sekarang eranya berantem. Kenapa? Akut yang tidak jelas, kejelasan yang di awal tidak jelas. Ayo tanda tangan, Mas ya. Jangan sampai kecewakan Pak RT, jangan sampai kecewakan tetangga saya. Oke. Nah, ini akhirnya menuntut kepada perusahaan distributor beras, perusahaan berasnya yang harus dikirim harus tepat, produknya sesuai tepat waktunya, harganya, mekanisme pembayaran, bla 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 segala macamnya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kita, Masya Allah, uang tuh bisa kita atur lah gitu lah. Jangan sampai uang itu menjadi penghambat kita untuk menjadi tumbuh, gara-gara kita nggak tahu ilmunya. Makanya nanti di dalam fitur kepemimpinan itu ada yang diinstal namanya 9 fitur kepemimpinan. Yang paling penting itu adalah nomor 1, Anda dihadang dengan namanya understand, al-faham. Dan kalau Anda tidak paham dengan bisnis Anda, tidak paham dengan kondisi Anda, ini masalah besar. Begitu maksudnya. Siap. Jadi ada bahasa yang menarik yang sering diulang-ulang. Iya. Kolaborasi. Iya. Nah, jadi mungkin yang perlu dipertajam. Gitu. Iya. Jadi terkadang disampaikan Abi tadi itu kita itu kebanyakan ya kita sudah kecil tapi sudah kecil sendirian lagi. Mereka yang besar berbarengan lagi. Ya, itu gimana membangun ekosistem itu. Oke. Jadi kolaborasi pun ada syaratnya teman-teman semuanya. Kolaborasi itu ada syaratnya ya, nggak bisa dia telanjang melakukan begitu saja. Kolaborasi itu dua hal penting yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, perlu cocok culture-nya, visinya. Kalau satu ownernya Mas Fajar orientasinya akhirat, maksudnya orang akhirat itu senengannya sedekah tok, pokoknya untungnya kita sederhana. Nah saya mitranya orangnya hitungan banget, nggak jadi kolaborasinya. Karena culture-nya berbeda. Sing situ buat duit, sing situ nyimpen duit. Nah, itu loh, nggak ketemu. Terus yang kedua adalah kompetensinya. Ya, Mas Fajar kerja sama saya expertnya gak ngerti apa-apa. Iso ngerepotin dong, nggak jadi juga. Minimal sepaham. Oke, kita akan ke sana. Oke, aku nitip satu profesional, mereka join, kita mengawasi. Nanti jadi. Culture-nya, kulturnya, visi dan misinya harus jelas, sama, the same, equal, dan yang kedua ada kompetensinya. Itu modal besar untuk kolaborasi. Oleh karena itu teman-teman semuanya, saya menghimbau sekali lagi ke teman-teman semuanya, jangan sampai jaringan dakwah kita itu hanya menjadi jaringan dakwah saja, tapi perlu dimonetize bahwa itu sebenarnya menghasilkan sesuatu. Nah, oleh karena itu di dalam kepala kita, di dalam mindset kita, setiap ketemu sama orang, maka pastikan bahwa jangan-jangan orang itu yang akan menyelamatkan hidup dan bisnis saya. Oleh karena itu di dalam pikiran kita itu perlu selalu dimunculkan adalah setiap ketemu orang, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita lakukan bersama, apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang bisa saya bantu untuk Anda, apa yang saya bisa support untuk Anda, itu dikedepankan. Kalau itu sudah ada maka lihatlah Allah akan kasih amanah-amanah yang besar. Mas Fajar, 3 ruko saya bisa dikelola Mas Fajar. Mas Fajar itu tronton saya bisa dipakai. Mas Fajar. Tapi
Tapi kalau enggak ya susah juga. Karena kita tahu Mas Fajar itu orangnya resourcefulness. Dia itu sumber dayanya luar biasa. Tanya sama dia, bahan bocor di mana? Pisang goreng terenak di mana? Nasi kuning yang paling enak di mana? Bakso yang paling enak di mana? Tahu semuanya dia A to Z-nya. Kenapa? Karena dia belajar. Karena dia mau. Teachable. Karena dia itu mau belajar dan gampang dikandani. Mudah dikasih tahu. Karena itu syarat yang menjadi leader itu. Resourcefulness. Dan yang kedua adalah teachable. Mudah dikasih tahu. Dua prinsip ini bisa Anda pakai kalau Anda akhirnya bisa menjadi sebuah magnet untuk siapapun juga. Maka semua aset akan mendekat ke Anda, semua amanah akan mendekat ke Anda. Tapi sekali lagi, teman-teman, belajar. Jangan pernah merasa matang. Karena kalau sudah matang akan layu, dan sebentar lagi Anda akan mati. Siap. Menarik ya, Bapak Ibu. Nah, yang terjadi itu, kadang itu kita itu menggunakan manajemen Avan. Nah, itu makanya ini perlu diberikan sebuah pemahaman bersama bahwasanya fokus ke depan kita ini mau tidak mau itu harus usaha. Harus ada meng-create bisnis yang gimana itu bisa membuat lajunya dakwah ini semakin kencang. Nah, gimana kalau kita naik motor aja nggak ada bensinnya itu ya nggak bisa jalan, ya. Namanya lari pagi, Iya, bukan motoran ya. Gimana, menghadapi yang teman-teman itu kebanyakan dengan bisnis ikhwah bahasanya itu trauma dengan masalah itu. Iya. Nah, untuk membangun trust ini seperti apa begitu? Menarik, Mas Fajar pertanyaannya. Jadi banyak orang, lembaga, pemerintahan dan segala macamnya, organisasi itu sekarang sedang mencicil apa ya? Mengangsur trust-nya. Karena kita membangun portofolionya juga mengangsur gitu loh. Jadi orang itu ngasih trust ketiga, tiga poin, karena kita keberhasilannya baru 3 poin. Mereka ngasih 5 poin, karena kita ngasih 5 poin. Ini wait and see memang. Jadi mereka itu tergantung dari portofolio. Maka selalu saya bilang, kartu nama terbaik itu adalah portofolio keberhasilan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus mulai dari diri sendiri, menunjukkan sebuah prestasi gitu loh, bahwa kita tuh bisa diserai amanah, kita bisa mengelola, kita bisa meng-create, kita bisa menghasilkan gitu loh. Nah, dari situ pasti akan muncul kepercayaan. Ini menjadi sebuah luka batin yang cukup panjang lah gitu loh ya. Jadi trauma. Dan ini tidak menarik kalau kita biarkan saja. Maka kalau yang punya salah dan ada masalah, datanglah baik-baik, selesaikan, minta maaf, manusia biasa kesalahan. Tapi yang hebat itu adalah manusia yang buat salah, dia datang untuk melakukan meminta maaf gitu ya. Meminta maaf. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena ajaran-ajaran guru kita, termasuk Abu Sauki juga selalu bilang, pokoknya kalau Anda berantem itu selalu ujung-ujungnya masalah duniawi. Tapi kalau untuk masalah dakwah tidak akan pernah berantem. Nah, oleh karena itu, Abu Sauki bilang, saya selalu orang yang paling mengalah dalam urusan-urusan transaksi duniawi. Jadi kalau saya berselisih sama dia, Ustadz kurang 100.000. Loh, bukannya saya lebih 100.000. Ustadz kurang 100.000. Sudah, saya tutup mata. Sudahlah, masalah begitu saya lebih baik mengalah. Kenapa? Saya hanya khawatir jangan-jangan saya malah yang mengambil hanya dia dan dituntut sama Allah di akhirat nanti. Waduh, mengerikan. Mending udah. Ustadz saya masih punya, bebasin. Ustadz, bebasin. Saya punya ini, sudah. Kita lupakan masa lalu. Kita songso masa depan yang lebih gemilang, lebih indah gitu loh. Ya, lihat. Masa pandemi insya Allah akan selesai. Ini ada musim semi yang aroma bunganya sudah gitu loh. Masa kita menghadapi kondisi-kondisi yang cerah, musim indah seperti ini kita menghadapinya dengan penuh trauma, dengan hal yang manyun, penuh dengan kegundahan, kan sayang. Kita skip semuanya, kita kubur dalam-dalam, bismillah. Kita komitmen, kita menyongsong era baru itu dengan mentalitas yang kuat, dengan spiritual yang benar, yang sahih akidahnya. Sahih akidah itu yakin sama Allah akan bantu kita semuanya, dan mulailah belajar bisnis itu dengan benar. Ada ilmunya. Bangun bisnis dengan saintis, bukan dengan sporadis. Insya Allah kalau semua ikhtiar itu kita lakukan, Allah. Jangan sampai Anda meminta. Bahkan sampai Anda tidak meminta pun Allah akan tumpahkan semua rezeki itu. Insya Allah. Ya. Baik, Bi. Waktu kita masih ada sekitar
17 menit ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan Bi ya. Ya. Ya, baik. Dari Muhammad Refah Al-Farabi. Iya. Bi, saya pengajar privat, saya ini mengajar online. Yes. Saya melihat kebutuhan dari guru mengaji sampai mata pelajaran yang lain. Mohon motivasinya. Betul. Nah, Betul. gimana, Bi? Mas Reva ya? Mas Refah ya. Oke, Mas Reva. Ini pertanyaan penting. Dan kalau Anda serius, Anda akan menjadi konglomerat baru di Balikpapan. Ya? Bagaimana caranya? Mas Reva datang ke Mas Tamam. Ya, datang ke timnya, ya. Anda melakukan sebuah kolaborasi untuk membuat namanya pembelajaran virtual. Caranya begini, Mas. Ini Mas Reva kalau punya template-nya seperti ini, itu keren. Semua sekolah ada handle seperti papan. Anda lihat, perhatikan, semua kelas-kelas itu kan kosong kan ya. Di sekolah-sekolah nyaris no function gitu kan, banyak-banyak ruangan. Bayangkan, Mas, kalau misalnya IPA, IPS, Fisika, Biologi, Anda setting kelas-kelas itu menjadi studio, mini studio, yang bisa live dan bisa online, maka nanti itu menjadi pembelajaran menarik buat anak-anak. Kemasan 1 jam nanti itu ada openingnya, ada lagu-lagu kalau untuk anak-anak. Slide-nya berbicara. Anda bisa live ya dengan menarik, ada di taman segala macamnya ya. Terus yang kedua adalah ada praktikal, ada soal-soalnya, ada soal ceritanya di situ ya. Ya. Ada ini, ada soundnya. Jadi ini sudah dipakai perusahaan-perusahaan besar. Jadi kita lihat webinar itu 2 jam, Masya Allah. Sudah kayak lihat box office film-film besar. Dan ini ingat, ini tidak bisa diselesaikan dengan di sekolah dengan cara-cara guru ngajar seperti itu, nggak bisa. Karena orang yang bisa di kamera itu mukanya enak dilihat, ngomongnya produktif, tidak banyak tidak banyak sampahnya ngomongnya, konten-kontennya menarik, interaktif. Itu yang membuat anak jadi wow, bukan seperti yang di sosmed, 1 menit begini, 2 menit begini, 3 menit begini, 5 menit begini. Ya wajar karena jemu kayak begitu. Dan asiknya lagi, tampilan-tampilan konten Anda nanti itu, ini ada iklan-iklan yang berjalan. 50.000 perusahaan-perusahaan mana, kuliner, ATK, segala macamnya. Studio dibiayai mereka, produk Anda dijual sama sekolah, Anda dapat untung besar, Mas Revan. Serius Anda, lakukan itu. Ingat, jangan pernah mikirin sendiri. Kolaborasi. Saya lihat Mas Tamam, itu keren orangnya. Ya, sayang cuma dia belum didukung sama infrastruktur elektronik yang bagus. Kalau dia difasilitasin, maka akan terjadi seperti di Hollywood. Waktu saya kemarin ke Hollywood, saya melihat betapa kita ditipu sama teman-teman di sana itu. 4x4 hanya dengan triplek bisa menghasilkan film King Kong, film-film yang luar biasa. Padahal itu hanya permainan trik, kamera, komputer, pakai software dan segala macamnya, tapi keren. Dan dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar. Mas Revan, sekali lagi, ini lagi sekolah-sekolah lagi bingung. Kamu harus datang menjadi solusi buat mereka untuk menawarkan produk-produk yang menarik kepada mereka. Sehingga mereka bisa tetap dapat uang dengan menghasilkan produk-produk yang menarik gitu loh. Ini guru-guru stres ini. Nggak bisa hanya guru-guru di training untuk belajar online, ngajar ke muridnya. Nggak bisa. Karena ini sudah bisa berbasis production house. Nah, kalau Anda bisa kolaborasi seperti itu, Anda tidak perlu modal yang besar. Anda cukup butuh editing, cukup butuh. Jadi begitu 2 jam diatur slide seperti itu, ada backsoundnya, ada lagunya, Anda bisa live interaktif sama anak-anak. Ayo Adi, nyalakan kameranya. Oke, gimana sehat kamu hari ini? Ayo coba kamu 1 lagu. Oke, Ani bagaimana kamu? Indahnya. Itu yang membuat anak jadi betah. Kenapa kita hanya belajarnya 2 jam? Tambah lagi 3 jam, tambah lagi 4 jam. Nah, durasi itu kan create money buat Anda. Reva, semangat buat kamu. Dan insya Allah, kalau kamu lakukan dengan sangat serius, kamu akan menjadi orang kaya baru di Balikpapan. Amin. Kalau bicara guru ini ingat beberapa bulan yang lalu. Ada yang mantan ya? Mengingatkan sejarah. Iya, tapi iya. tetap menjadi gurunya Soto. Oh, Masya Allah. Ya. Baik ya, ada sponsor dari Mas Tamam tadi juga ya? Kenapa? Ada sponsor dari Mas Tamam ya? Ya kita kan kolaborasi. Oh, iya. Pakai semuanya. Jadi memang sekarang eranya digital ya. Iya. Kalau kita nggak mengikuti ya kita tertinggal. Betul. Innovation or die. Yes. Begitu ya. Oke, baik ya Bapak Ibu ya. Tidak terasa ya, ternyata sudah jam 7.17 ya. Saya lihat mungkin satu lagi Bi ya. Oke. Pertanyaannya. Pertanyaan dari
dari Pak Susilo. Assalamualaikum. Ya, Afwan. Kadang kita menginginkan, kita berpikir besar, ya, tak teringat, tapi bagaimana hubungan dengan bahwa kita harus tahu kekuatan dan kelemahan kita, atau bahasa kerennya SWOT. Iya. Dan juga bahwa kita harus menggarap target market yang benar sesuai dengan kekuatan kita. Ya, seperti apa itu? Iya, betul. Pak Sono? Pak Susilo. Yes, sepakat Pak Susilo, betul. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan sporadis. Kalau bahasa saya pakainya toast. Ya mungkin Bapak pakai SWOT, tapi saya pakai toast. Jadi tetap kita lihat bagaimana tantangan keluar. Terus yang kedua, yang menarik, kita selalu tahu bahwa ada opportunity besar di sana itu. Tapi ingat, tetap dari kondisi eksternal itu kita perlu komparasi yang ke dalam terkait dengan kondisi kita. Ya, makanya kenapa dalam bisnis perlu fokus. Tidak, siapa target marketmu? Semua orang, itu sudah jawaban orang ngawur. Ya, maka kita perlu spesifik. Kenapa mobil-mobil mewah? Kenapa jam Rolex itu dia tetap tumbuh? Karena dia punya niche market, punya market yang sangat spesifik banget, ya. Dan kita perlu mengincar seperti itu, ya. Siapa ini yang cocok dengan produk saya? Siapa sampai mereka punya loyalty-nya, ya. Jadi betul sepakat saya bahwa kita jadi yang dibilang berpikir besar itu jangan dibenturkan dengan kondisi ini, tidak tepat. Kondisi berpikir besar itu adalah bagaimana kita memang menjadi something, menjadi sesuatu yang cukup besar. Tapi proses-prosesnya tetap dengan cara-cara begini. Perhatikan dulu target marketnya, fokus kepada dia. Itu yang membuat kita jadi besar gitu. Sampai akhirnya, wow, Mas Susilo, ya keren ini dia. Dia hanya menggarap market-market premium yang uangnya unlimited. Nah, kan begitu. Itu ada pemikiran besar. Karena yang begitu bukan hanya di Indonesia, ada di luar negeri, bahkan ada di Mars mungkin. Nah, bahasanya seperti itu. Dan Anda sudah kelasnya kelas dunia, ngurusinnya. Ya, ngurusin siapa? Maaf, saya hanya mengurusi orang-orang yang unlimited uangnya. Yang uangnya cekak, sering nawar. Maaf ya, bukan saya target. Bukan target marketnya bukan saya. Bukan klien saya. Cari yang lainnya, Pak. Saya hanya ngurusin orang-orang yang unlimited. Nah, seperti itu. Sehingga kita tahu adanya hubungan korelasinya. Karena sekali lagi teman-teman saya sampaikan di sini, tidak ada ilmu yang bentrok. Enggak ada. Jangan pernah salah Anda memandang bahwa semakin banyak guru semakin bingung. Itu berarti memang kepala kita, kapasitas kita, ya, itu yang belum layak untuk menilai seperti itu. Banyak guru itu semakin enak kita alternatifnya. Saya merumuskan, saya membayangkan dengan suatu yang sangat simpel. Lihat Bapak Ibu sekalian, ya, inilah perlunya kita menjaga peluang. Pada waktu Anda belajar bela diri, pada waktu Anda belajar main bola, lihat, idealnya kan semuanya dilakukan. Belajar nendang, belajar heading, belajar ini kan ya. Ya, tiba-tiba Anda berpikir, oh saya striker kok, kayaknya saya hanya perlu menguatkan tendangan saya. Akhirnya Anda melupakan mungkin belajar heading. Ya, oke lah. Nah, apakah Anda tidak akan menyesal seumur hidup pada pertandingan penting? Ya, last minute, tinggal 1 menit, tinggal 1 detik. Posisi Anda depan gawang, dan bola matang itu ada tepat di kepala Anda. Dan Anda, waduh, ya apa ini? Karena Anda pernah latihan, ya Anda lepas. Anda harapkan turun di lapangan, mantul mau ditendang rencananya. Ternyata ditangkap duluan. Business is momentum. Ingat, ya, hati-hati. Ini yang dinamakan dengan celah sempit. Sedikit saja Anda lengah, Anda tidak mendapatkan apa-apa. Allah masuk. Menarik sekali ya. Baik, Bi. Masih ada beberapa menit lagi, Bi. Ya, jadi mungkin perlu penguatan lagi, Bi. Iya. Jadi harapan kita itu teman-teman semua itu punya pemahaman yang sama. Iya. Bahwasanya business is very very important. Yes. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Iya. Bukan kita, siapa lagi? Nah, jadi perlu pemahaman, punya frame yang sama. Jadi jangan sampai kemudian kita itu dengan bisnis kader itu jangan antipati begitu. Wah, udah alergi gitu lebih karena trauma yang berkepanjangan. Nah, bagaimana kita teman-teman semua ya, para kader, para semua yang duduk apakah di dewan, di struktural, di profesional itu mungkin di dewan bisa memberikan link ya, jaringan, informasi dan sebagainya. Di profesional juga bisa memberikan support yang lain sehingga terjadi ekosistem yang sangat luar biasa. Jadi kami harap ya dengan pertemuan ini itu bisa memberikan pemahaman satu titik gimana itu kalau kemudian kita
bertemu di titik itu akan terjadi ledakan yang luar biasa yang akan membangun dakwah di Balikpapan ini semakin menggurita. Iya. Begitu. Kalau bicara masalah bicara masalah Mas, kalau bicara masalah apa namanya dalil, bicara dasar kan sudah jelas ya. 10 orang yang masuk surga, 9 diantaranya pedagang. Biaya dakwah besar kita, biaya untuk dakwah ini cukup besar sekali ya. Artinya bahwa itu semuanya membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar sekali. Nah, jadi terkait dengan kolaborasi, sudahlah. Saya bilang very apa namanya ya, sempurna lah begitu ya, excellent lah gitu ya. Bahwa sudah terjadi, ada pengusahanya, ada profesionalnya, ada dewannya, ya, ada yang membuat regulasi. Semestinya mereka sudah terkumpul semuanya di sini, ya. Tinggal memang, nah kalau bahasanya ada namanya bahasa CEO. Bahasa CEO itu adalah orang yang jago ngejahit. Nah, siapa yang jago ngejahit ini? Nah, untuk bicara jago ngejahit, ilmunya beda lagi gitu loh. Jadi ada orang yang prosesnya mau bisnis, bismillah. Terus yang kedua profesional mengelola, yang ketiga jadi investor, yang terakhir adalah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang banyak seperti ini, gimana ngejahitnya. Ini potensi bagus, kudu dijahit, oh disatukan, ini di ini. Nah itu beda lagi. Nggak bisa kita akhirnya equal semuanya, sama. Kita berkumpul orang baik-baik, tetap kita butuh leader yang akhirnya mengkomando, menjadi dirijen. Nah, supaya ini enak semua. Ini kalau bunyi semua, nggak karu-karuan musik ini. Yang satu aku duluan, tuh yang satu duluan. Ini sabar. Perlu ada orang yang mengatur untuk tahan dulu, bunyi, bareng, iya, stop, tahan, stop. Wah, orang lihat, wow, asik ini musik ini, asik ini. Siapa? Dirjen yang hebat, gitu loh. Karena tidak semua orang bisa begitu. Bunyi, mati, bunyi. Kok kayak enak ya? Ono ilmu neku gitu loh. Tidak semua orang langsung pegang sotil, tidak malah pegang kayu. Wah, nggak bisa, Bro. Tetap dia, wah, aturannya bagaimana? Tahan dulu ini. Nah, jelas mereka semua harus nurut. Tapi aku yang paling penting bunyinya. Iya, nggak bisa kayak begitu. Ini kan sudah orkestra. Nah, ini kan sudah sudah jalinan besar gitu loh. Jadi kalau kita personal mungkin kelihatan kalau kita ini kayaknya dominan, kayaknya bagus. Tapi kolaborasi nggak bisa kelihatan kayak begitu. Coba lihat Anda senam di lapangan. Siapa yang ngomong? Aku yang paling lemes gerakannya. Nggak kelihatan. Kelihatannya kalau kompak, set. Nah, itu baru wah kita gitu. Tapi satu tok yang gemulai kayak gini nggak menarik karena orkestra. Nah, itu loh. Nah, sama juga kita ini kehidupan kita ini orkestra. Dan kolaborasi itu ada yang ini ada. Ini kita butuh dirijen yang expert, yang jago dia untuk bagaimana memainkan alat musik-musik itu, menghentikan, mendorong alat musik-musik itu menjadi irama yang buat orang akhirnya amazing, indah dakwah ini, indah Islam ini. Sukses buat Balikpapan. Masya Allah, indah, begitu indahnya ya. Masya Allah. Kolaborasi itu adalah mazhab baru yang mengatakan bahwa indahnya menang bersama. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bi, tidak terasa ya waktu kita cukup ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Abdi bisa memberikan penguatan kepada kita bahwasanya pentingnya kita roadmap ke depan kita adalah salah satunya adalah membangun ekonomi sehingga dakwah bisa lebih maksimal ya, karena ada fulus semuanya bisa jadi mulus begitu ya rasanya. Ini bahasa Pak Tamam ini ya. Baik, Bi, mungkin closing statement, Bi. Oke. Ya, closing statement. Baik, Bapak Ibu sekalian, para leader, business owner, dan siapapun yang merasa menjadi sebuah punya amanah kepemimpinan di muka bumi ini, ya, di dalam sesi ini ingin saya katakan, lakukan sesuatu yang orang lain takut untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, alhamdulillah pada pagi hari ini terselenggara kita sapa ya, yang sangat luar biasa sekali materinya. Harapan kita ke depan biar kita punya frekuensi dan gelombang yang sama, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di kita sapa ini tidak hanya mengkaji kitab-kitab yang rutin kita sampaikan,
kita berharap dalam 1 bulan atau 2 bulan ada terkait pembahasan ekonomi begitu ya, sehingga ke depan kita punya frame yang sama gimana kita berjalan ke depan. Akan terasa indah jika dakwah ini ditopang oleh ekonomi yang kuat begitu Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, kereta api di Pulau Jawa di perlintasan membawa besi. Bapak Ibu yang saya hormati, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.